Halo, selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah dasar-dasar budidaya. Dengan materi kita hari ini, kita akan membahas mengenai media tanam. Oke, apa itu media tanam? Ya, media tanam mempunyai definisi yaitu tempat tanaman tumbuh. Ya, jadi tempat tanaman untuk tumbuh itu dinamakan media tanam atau tempat tanaman dibudidayakan. Jadi selain tumbuh juga tanaman dibudidayakan di mana maka tempatnya adalah media tanam. Media tanam dapat berupa apa? Yang pertama adalah tanah pastinya, ya, dan bukan tanah. Ini yang akan kita bahas. Tanah dan bukan tanah sebagai media tanam. Oke, kita awali dulu dari tanah. Apa itu tanah? Tanah mempunyai definisi adalah bahan lepas yang tersusun dari batuan yang telah lapuk dan mineral lainnya, dan juga bahan organik yang telah melapuk, yang menyelimuti sebagian besar permukaan bumi. Jadi, tanah itu sendiri adalah sebenarnya berasal dari batuan yang sudah lapuk dan mineral. Di dalamnya ada mineral dan juga bahan organik. Ya. Lalu apa sih jenis tanahnya? Wah, kita tidak akan lebih dalam membahas jenis-jenis tanah, ya, karena akan sangat banyak sekali. Teman-teman bisa pelajari sendiri kira-kira tanah apa saja yang ada di tempat kita, di sekitar kita. Karena dasarnya adalah tanah ini berasal dari bebatuan, jadi tanah macam-macamnya juga hasilnya dari batuan apa. Nah, jenis tanahnya juga akan berbeda-beda. Oke, kita akan lebih mendalam ke arah adalah sifat dan ciri-ciri dari tanah yang berhubungan, terutama yang berhubungan dengan budidaya. Ya. Beberapa sifat dan ciri tanah adalah yang perlu teman-teman pahami. Ya. Silakan nanti teman-teman eksplor sendiri adalah komponen. Apa saja yang ada di dalam tanah? Bahan mineralnya apa? Bahan organiknya apa? Kandungan airnya seberapa banyak? Udaranya seberapa banyak yang ada di dalam tanah? Nah, komponen ini akan membentuk perbedaan dari tanah-tanah tersebut. Ya. Selain itu juga ada sifat fisika, kimia, dan biologi. Ini meliputi tekstur, struktur, konsistensi, porositas, berat jenis, pH, KTK, kejenuhan basa, kemudian potensial redoks organisme, dan juga proses biologi. Ya, ini sifatnya, sifat secara fisik, kimia, dan biologi. Lalu ada juga organisme. Ada yang makro, ada yang mikro. Ya. Ini juga perlu teman-teman pahami. Karena organisme yang ada di dalam tanah juga mempengaruhi kesuburan tanah. Juga mempengaruhi tumbuh kembang dari tanaman atau tumbuhan yang akan teman-teman budidayakan. Dan di dalam tanah juga mempunyai sifat biologi, di mana ada fiksasi N, perubahan N, dekomposisi, ya, pemecahan mineral dan bahan organik. Ya. Di sini ada dekomposisi dan mineralisasi bahan organik, ada amonifikasi, perubahan amonia, ada nitrifikasi, perubahan nitrit, ada denitrifikasi, masih berhubungan dengan nitrit, ada oksidasi dan ada reduksi. Jadi ada reaksi redoks di dalam tanah juga. Oke, saya akan bahas mengenai sifat fisiknya. Ya, sifat fisiknya antara lain adalah berat isi atau BI. Ini adalah berat tanah per volume, persatuan volume tanah.
Lalu ada sifat porositas, ya, ini volume udara yang terkandung dalam tanah. Ada juga struktur, di mana struktur ini adalah bentukan hasil penyusunan butiran-butiran tanah. Lalu ada ketebalan solum atau ketebalan tanah, ada permeabilitas atau daya tanah melewatkan air. Jadi air bisa melewati tanah. Ada permeabilitas. Ya. Lalu ada infiltrasi, bagaimana daya tanah dalam menyerap air. Inilah alasannya sifat fisik ini, kalau teman-teman tahu saat ini banyak sekali banjir, berarti ada sifat fisik yang berubah. Termasuk pada nanti tanah yang akan teman-teman budidayakan, yang akan dijadikan media untuk budidaya. Kalian mau milih yang bagaimana untuk budidaya? Karena setiap tanaman itu pasti punya beda kebutuhan sifat media. Apakah dengan tanah lempung saja cukup, ataukah dengan tanah berpasir, ataukah butuh penggabungan keduanya, ataukah butuh dengan tanah berbatu saja sudah cukup. Nah, ini sifat fisik yang teman-teman harus pahami. Kenapa harus dipahami? Karena teman-teman dalam budidaya pasti akan ada pengolahan intensif dan terus-menerus. Biasanya dipadatkan, penggunaan alat berat, erosi, pengupasan lapisan atas tanah. Ini bisa mengakibatkan hancurnya struktur tanah. Kenapa? Karena agregat tanahnya terurai menjadi butiran tanah atau meninggalkan lapisan bawah dengan struktur yang lebih buruk dan lebih padat. Seperti teman-teman ketahui, kalau kita mau menanam, kita akan mencari yang namanya humus. Humus itu ada di mana? Ada di bagian atas. Saat bagian atasnya hilang, kita akan mendapatkan bagian bawah dengan struktur yang lebih buruk. Semakin ke dalam akan mendapatkan semakin padatan. Hal ini secara otomatis akan menurunkan porositas ya, dan permeabilitas serta infiltrasi tanah. Maka kita perlu pengolahan, ya oke. Tapi kita juga harus tahu pengolahan yang baik dan benar seperti apa. Lalu kita ada punya sifat kimia. Nah, sifat kimia yang mempengaruhi yang pertama adalah pH atau derajat keasaman atau kebasaan. Ya, skalanya kalau asam itu 0, terus naik 7 itu netral, naik lagi jadi basa sampai ke 14. Ya. Ini perlu memang terkadang kita harus menghitung derajat keasaman tanahnya kita berapa. Nah, tanaman kita cocoknya jenis basa atau jenis asam. Ini juga teman-teman perlu pahami. Lalu yang kedua adalah kadar bahan organik. Ini adalah cadangan hara bagi tanaman. Yang seperti saya bilang tadi, ada humus. Humus isinya apa? Itu adalah bahan-bahan organik. Sebagai unsur hara penyediaan makanan bagi tanaman. Lalu ada KTK dan ada KTA. Ya. KTK itu apa? Adalah kapasitas tukar kation. Dan KTA itu apa? Kapasitas tukar anion. Ada kation, ada anion. Ini juga harus dihitung. Lalu yang keempat, ada yang namanya keseimbangan hara. Keseimbangan hara ini apa? Ini adalah kadar hara dalam tanah. Misalkan kita punya tanah, ya, dikasih pupuk kimia secara terus-menerus. Apakah kadarnya ini seimbang? Maka perlu dicek. E-nya berapa? P-nya berapa? K-nya berapa? Unsur mikronya berapa? Kelebihan bahan apa? Maka itu yang harus kita kurangi untuk jadi seimbang. Jangan misalkan nih banyak E-nya ditambah N terus. Padahal kurang P. Nah, alangkah lebih baiknya memang dalam pengolahan tanah di awal itu memang sebenarnya dihitung.
Ya, bagaimana sih kadarnya, unsur haranya bagaimana, seimbang atau tidak. Kalau tidak, oh berarti kekurangan ini, ya sudah ditambahkan itu saja. Lalu yang kelima adalah bahan pencemar. Bahan pencemar ini apa? Ini adalah bahan pencemar yang ada di dalam tanah. Ada banyak sekali bahan pencemar di dalam tanah. Ya, termasuk solar. Kalau teman-teman menggunakan traktor, berarti itu ada juga bahan tercemar ya yang masuk. Bisa jadi timbalnya dari solar tersebut masuk ke dalam tanah. Timbal tidak bisa diuraikan, masuk ke tanaman. Repot juga kalau kita makan tanaman yang ada timbalnya. Ini juga perlu kita hitung seharusnya. Sekali lagi, pengolahan secara intensif dan terus-menerus seperti pembakaran, drainase berlebihan, pencemaran, erosi, dan pengupasan tanah atas ini dapat menurunkan kesuburan tanah. Dapat dinilai dari dilihat penurunan pH-nya bagaimana, kadar bahan organiknya bagaimana, kapasitas tukar kationnya seperti apa, keseimbangan unsur haranya, serta peningkatan konsentrasi bahan pencemar. Ya. Ini adalah hal-hal yang harus teman-teman pahami saat teman-teman nanti memang mau mengolah secara luas. Ya. Semakin besar lahan teman-teman dalam pengolahan, maka hal ini juga perlu diperhitungkan. Lalu yang berikutnya adalah sifat biologis, ini meliputi hewan-hewan besar ya, pembuat lubang, seperti tikus, kelinci, ada juga hewan ini biasanya memang bagus sih untuk memperbaiki struktur tanah, tata udara di dalam tanah, dan kesuburan tanah, namun terkadang juga dapat merusak karena memakan atau menghancurkan tanaman. Ini juga perlu diperhitungkan. Memang ada keuntungannya juga ada kerugiannya. Lalu yang kedua adalah cacing tanah. Ini berguna juga untuk mengaduk tanah, memperbaiki tata udara tanah, memperbaiki infiltrasi air, dan menjadikan tanah lebih mudah untuk ditembus akar. Namun sekali lagi, apakah tanah ini juga baik-baik saja di tanah? Belum tentu juga. Saya mempunyai kasus dulu di perkebunan bunga, itu yang terjadi adalah tanaman sulit tumbuh. Ya. Setelah dicek ternyata ada nematoda di dalam tanah, nematoda golongan cacing ya. Ya gimana? Akhirnya juga kita akhirnya melakukan upaya untuk mengurangi nematoda tersebut. Caranya dengan apa? Waktu itu kita steam, kita kasih uap panas di dalam air, di dalam tanah. Nah, cacing berguna, iya berguna, tapi dalam jumlah yang cukup, tidak berlebih. Sekali lagi, semua yang sifatnya berlebih itu terkadang juga tidak baik. Antropoda dan moluska juga, mikroflora, protozoa, nematod ya, kemudian makroflora dan mikroflora juga. Lalu jumlah mikroba, total fungi biasanya juga mempengaruhi aktivitas mikroba dan dalam respirasi tanah. Lalu ini juga nitrosomonas dan nitrobakter. Ini juga berpengaruh terhadap tanah. Ini adalah sifat biologis yang ada di dalam tanah. Bagaimana dengan perubahannya? Ya sama dengan perubahan intensifikasi produk, pengolahan lahan juga akan mempengaruhi. Oke. Lalu dalam kaitannya dengan sifat tanah bagaimana? Ya. Manfaat tanah bagi tanaman ini adalah sebagai penyedia air, unsur hara, dan sebagai tempat tumbuh tanaman. Ya. Tanah ini fungsinya seperti itu. Jadi dia sebagai penyedia air. Jadi memang bagaimana air bisa ditahan tadi itu dalam tanah. Makanya ada, tanah ternyata tidak bisa menahan air. Nah, ini penyedia tanah. Unsur hara sudah pasti. Tempat bertumbuh. Tempat bertumpu itu tanaman perlu untuk media untuk berdiri. Nah, ini tanah
bisa dijadikan itu. Lalu juga tanah adalah habitat mikroorganisme perombak yang berperan dalam siklus karbon dalam unsur hara, ya, organik terutama. Lalu penyangga perubahan suhu, aliran air serta atmosfer dan air tanah, penyangga pH dan unsur hara. Ini adalah kaitannya sifat-sifat tanah terhadap tanaman. Tanah juga menyediakan 4 kebutuhan tanaman penting: air, hara, udara, dan tempat bertumbuh, seperti yang saya bilang tadi. Nah, untuk kita dapat memaksimalkan tanah, ya, memaksimalkan media kita adalah media tanah, maka perlu yang namanya pengolahan tanah. Apa itu pengolahan tanah? Pengolahan tanah adalah kegiatan manipulasi teknik terhadap tanah. Ingat, manipulasi teknik. Bagaimana tanah dimanipulasi secara teknik? Tujuannya adalah untuk mencampur dan menggemburkan tanah, mengendalikan hama pengganggu, mencampur sisa tanaman dengan tanah, dan menciptakan atau membuat kondisi tanah untuk pertumbuhan akar yang ideal. Jadi kalau teman-teman lihatlah, nggak jauh-jauh, silakan lihat ke sawah. Di sawah ada yang namanya membajak sawah. Tujuannya apa? Itu adalah untuk memanipulasi secara teknik, ya, supaya gembur. Kenapa? Karena tanahnya dibalik. Ya, tanahnya dibalik supaya udara bisa masuk. Ini contohnya. Lalu kalau dicampurkan dalam sisa tanaman nih, oh ya, ada kalanya dengan dicacah tanaman organik atau sejenisnya gitu, dicampurkan di situ lalu diaduk dengan cara dibajak, bisa. Nah, yang perlu diingat adalah setiap upaya pengolahan tanah akan menyebabkan perubahan sifat tanah. Namanya saja kita memanipulasi, pasti akan ada yang berubah. Tapi tujuan kita memanipulasi adalah perubahan yang positif, bukan yang negatif. Ya. Cara pengolahan tanah seperti apa saja sih? Yang pertama bisa teman-teman lakukan adalah dengan dicangkul. Siapa yang tidak pernah mencangkul sekarang, ya? Mencangkul tanah. Ini relatif mudah, ya, tidak menyebabkan pemadatan pada lapisan tanah. Namun tanah yang terlalu sering dibuka ini juga akan rawan erosi dan dispersi agregat. Ya. Ini secara manual kita bisa mencangkul. Lalu kalau tadi kita ngomong bajak, ya, ada namanya bajak singkal. Nah, ini tujuannya adalah untuk menggemburkan tanah. Ya, biasanya dalamnya sampai 30 cm. Memang tidak menyebabkan pemadatan pada lapisan bawah. Karena tanah ini adalah membalik fungsinya, seperti yang terlihat di sini. Nah, namanya singkal, di sini runcing, lalu ini dibalik. Ya, di sini juga kalau ini ditarik oleh hewan, nah kalau ini juga pakai mesin. Ya, ada di sini juga. Ya, bisa ditarik oleh hewan dan atau traktor. Memang tujuannya dibalik. Ya. Nah, ada lagi pengolahan tanah dengan garu. Garu ini apa? Ya, garu itu kalau teman-teman lihat dulu suka nonton filmnya apa ini namanya Kerasakti. Nah, Patkai itu bawa alatnya itu garu. Nah, ya seperti itu ya, 3 kalau dulu. Nah, tapi kalau untuk di tanah, untuk pengolahan tanah pasti lebih panjang, ya. Kalau yang ini manual, ya, sebelah kiri ini, ya. Sebelah kiri ini adalah secara manual terlihat, ya. Nah, ini sudah pakai traktor, tapi ininya garunya juga udah mulai hampir sama, hanya ini pakai traktor dan ini sudah pakai traktor besar. Tujuannya memang ini khusus untuk tanah sawah, biasanya untuk menghancurkan dan melumpurkan tanah. Biasanya
diratakan untuk media tanam. Setelah diratakan kemudian ditanami. Garu biasanya fungsinya juga sebagai penggaris juga terkadang. Ya, jadi kalau teman-teman lihat sawah, menanam di sawah itu kan kok bisa sih ada kotak-kotak itu? Nah, kotak-kotak itu biasanya dapatnya dari garu ini, ya, untuk meratakan. Lalu yang berikutnya adalah rotari, ya. Rotari ini biasanya tanah langsung dihancurkan, guma langsung terpotong dan terendam. Tenaga penggeraknya ini biasanya adalah langsung diesel. Bisa pakai traktor, bisa pakai hand traktor. Nah, kalau saya ngomongkan traktor itu yang besar ya, yang isi apa ini namanya roda 4. Nah ini namanya traktor. Kalau ini namanya hand traktor. Kalau saya ngomong traktor itu mendefinisikannya adalah yang besar. Oke. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Kalau untuk di traktor, dia posisinya ada di depan seperti ini. Nah, kalau untuk hand traktor biasanya jadi rodanya di kanan kirinya, dan ditambah biasanya dengan singkal. Ya, bajak singkal. Lalu, nah kalau saya ngomongkan traktor, tadi ada ya. Traktor ini adalah mampu membolak-balik tanah dalam kedalaman hingga 20 cm. Namun secara bersamaan memang roda traktor ini bisa melakukan pemadatan tanah, ini resikonya juga. Dan ceceran dari oli atau solar juga ini juga mempengaruhi. Ada alatnya biasanya kalau di traktor atau hand traktor itu ada 3, yaitu bajak singkal atau displo, atau lalu yang kedua bajak piring dan rotari. Ya, kalau ini sebenarnya adalah bajak piring ya, yang ini salah ininya ini. Nah ini yang singkal, ini yang rotari yang seperti yang barusan. Ditaruhnya di mana macam-macam, bisa ditaruh di belakang, bisa ditaruh di depan. Ini kalau untuk traktor, tapi kalau untuk hand traktor biasanya memang adanya di rotarinya ini di samping gitu. Kalaupun tidak mau pakai rotari, biasanya langsung pakai bajak singkal, ini pakai yang biasa, roda yang biasa. Kalau di sawah rodanya, kalau teman-teman tahu ada yang bentuknya kayak baling-baling. Nah itu macam-macam memang. Oke. Nah, kalau tadi kita ngomongkan tanah sebagai media tanam. Namun saat ini juga kita mengetahui loh Pak, sekarang media tanam bukan hanya tanah betul. Dan media tanam bukan tanah sebenarnya ini sudah sejak lama. Abad 14 saja itu kalau teman-teman baca sejarah itu ada namanya kebun tergantung di Babylon atau kebun terapung di Artex di Meksiko. Ya, ini adalah contoh mereka tidak menggunakan tanah sebagai medianya. Lalu menggunakan apa? Macam-macam. Nah, kalau di Mesir dan Cina pada tahun 1860 itu memang ternyata mereka sudah membudidayakan tanaman di air. Ini berdasarkan sejarah. Ya. Lalu ada ilmuwan dari Jerman ini menanam tanaman di air dengan memberikan nutrisi NPK ditambah CAMGS. Ya. Lalu diikuti oleh penelitian-penelitian yang lain, ada macam-macam itu 1914, 1919 dan terus-terusnya. Akhirnya ada yang membuat formulasi nutrisi dan pada tahun 1930 ada Dr. Gericke ya, itu dari Universitas California. Bayangkan ya, di tahun 1930 itu sudah ada penelitian mengenai larutan nutrisi dalam skala komersil. Dan mereka sudah menamakannya untuk tanaman hidroponik. Hidro artinya air, ponos, hidroponik berasal dari 2 kata, hidro dan ponos. Ponos berarti kerja. Jadi hidroponik adalah budidaya tanaman tanpa tanah.
Apa yang dikerjakan? Yang bekerja apa? Adalah air yang bekerja. Ya. Nah, media tanam bukan tanah dibagi menjadi dua. Sebenarnya yang pertama adalah air. Yang kedua adalah selain air. Kalau air, teman-teman pasti akan tahu. Tapi kalau selain air, teman-teman bisa pakai rock wool, arang sekam, pasir, dan lain-lain. Persyaratan untuk media selain air adalah harus mampu mengikat air. Hal ini tergantung pada ukuran partikel, bentuk, dan porositasnya. Semakin kecil partikel dan besar luas permukaan dan jumlah porinya, maka semakin besar kemampuan menahan air. Ya. Biasanya kalau pakai rock wool kultur atau arang sekam, nah ini mereka ini bisa nyerap air nih. Ya. Nah, oke. Saya akan menerangkan lebih jauh nanti mengenai media tanam selain tanah di pertemuan berikutnya. Ya. Namun ada yang harus Anda kerjakan. Di sini ada hidroponik. Kita mengenal ada 4 jenis hidroponik yang saat ini lagi ngetren. Ya. Yang pertama adalah aeroponik. Ya, ini aeroponik. Yang kedua adalah deep water culture. Yang ketiga adalah drip system. Dan yang keempat adalah nutrient film teknik. Tugas kalian nanti juga akan saya terangkan di bagian tugas, namun saya jelaskan di sini. Tugas kalian adalah mencari kelebihan dan kelemahan masing-masing jenis hidroponik tersebut. Aeroponik kelebihannya apa, kekurangannya apa, deep water kelebihannya apa, kekurangannya apa, drip system kekurangannya apa, kelebihannya apa, dan nutrien film teknik juga sama, kelebihan dan kekurangannya apa. Oke, semoga materi ini bisa dipahami. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, saya akhiri pertemuan kita hari ini ya mengenai media tanam. Lalu kita lanjutkan di Google Classroom untuk tanya jawab dan diskusi. Oke, selamat pagi dan terima kasih.